Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan yang mengelola channel semua channelnya pada maju. Dan juga saya ucapkan untuk semua teman-teman para pengusaha penggilingan padi baik tingkat senior, menengah, dan amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan pada maju usahanya semua. Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ya, seperti biasa teman-teman ya. Yaitu karena banyak sekali para komentar yang menanyakan tentang bagaimana cara memperbaiki gearbox ICI yang macet ya, maksudnya gearbox sarangan ya, rumah sarangan gearboxnya yang macet, bagaimana katanya cara memperbaikinya. Nah dalam hal ini teman-teman ya, saya praktek untuk menggunakan ICI N70 ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya untuk para senior ya, ini tutorial ini khusus untuk para pemula ya, yang belum paham, yang belum mengerti seperti saya di sini teman-teman ya. Untuk para senior saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman semua, kita langsung sama-sama simak ya videonya sampai tuntas, jangan disekat ya, karena teman-teman jangan sampai salah paham ya. Langkah pertama teman-teman ya, ini saya sudah berada di depan ICI ya N70 ini yang saya praktek sini ya. Ini sudah dibukain semua ya, untuk ke depannya, ke atasnya udah dibuka ya. Dan yang dimaksud mungkin ini teman-teman ya, gearbox ini yang macet ya, ininya sering macet ya, ini juga saya sering macet teman-teman ya. Nah teman-teman semua ya, pada kenyataannya ya, untuk gearbox sarangan ini sebetulnya yang sering macet tuh memang untuk kendala di sini ya jarang ya teman-teman ya. Saya bertahun-tahun menggunakan ICI N70 dan ICI N50, jarang sekali mendapatkan ataupun bermasalah di sini teman-teman, jarang ya. Yang kebanyakan bermasalahnya yaitu di gear yang ada di sini teman-teman ya, yang gear yang ada di sini. Oke teman-teman semua, kita langsung saksikannya, kita sama-sama bongkar ini cara memperbaiki bagaimana ya. Jadi langkah pertama ini harus dibongkar dulu untuk bodi ini ya teman-teman ya, supaya nanti bisa gampang untuk melihat gear yang ada di bawah, di dalam ini. Oke, kita sama-sama ya. Ini baut ini kita buka menggunakan kunci ya, kunci 17 ya. Nah ini udah saya kendorin tadi dulu, tidak begitu kencang ini ya, hanya tinggal membuka aja ini. Ini biasanya bautnya ada 4 ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, sambil menunggu membukanya bodi ini, mohon ya kita berbagi dulu teman-teman semua ya, jangan pada pelit ya, kita sama-sama berbagi ya. Silakan diklik dulu like-nya ya, yang lainnya ya silakan diklik dulu, dan juga komennya silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan jangan yang lain-lain ya, yang di luar video ini. Jadi mengenai isi video ini, dan juga tombol subscribe-nya ya, yang masih merah, yang baru menemukan channel saya silakan subscribe-nya diklik dulu ya, bagi yang masih merah ya. Dan jangan lupa loncengnya juga dibunyikan supaya ada pemberitahuan ataupun notifikasi ke HP kalian apabila saya upload video yang terbaru. Karena saya selalu ya, hampir 2 atau 3 hari sekali selalu upload video ya tentang permasalahan-permasalahan penggilingan padi amatir. Oke, ini udah dibuka ya, 4 baut ini udah dibuka, tinggal dicopot ya. Ini hati-hati ya, ini gear ini takut ngikut ke sini nantinya jatuh ya, ini harus tertinggal seperti ini ya.
Nah, ini udah dibuka ya, apa namanya, bodi depannya. Bodi ini yang tadi ya udah dibuka, tinggal kita cabut ini bagian gearnya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini harus dibersihkan, biar bersih gear ini ya. Dan ini pun gigi yang ini teman-teman ya, gigi yang kecil ini harus bersih teman-teman ya. Nah, ini dibuka dulu menggunakan kunci 10. Ini kalau buatan dulu teman-teman, ini biasanya ini terbuat dari bahan hancuran ya. Kalau yang sekarang ini sudah dirubah ini bahannya, menggunakan apa namanya, plastik ya, kayak ini. Ini plastik ini. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya, yang harus dibersihkan sekitar ini. Dan ini juga ada lubang ya teman-teman di sini. Oke teman-teman semua ya, ini sudah dibuka ya bodi ininya. Dan gearnya juga udah lepas ya teman-teman ya. Ini sekitar ini harus dibersihkan teman-teman ya. Harus dibersihkan ini di sekitar ini. Kita menggunakan koas saja ya, dengan solar seperti ini ya teman-teman ya. Koas dengan solar. Nah, ini harus bersih bagian-bagian ini ya teman-teman ya. Ini harus benar-benar bersih teman-teman ya. Dan di sini ada colokan ini teman-teman ya, ada lubang ini. Ini juga nih harus dibersihkan ya, menggunakan paku aja. Ini kotoran-kotoran di sini harus keluar teman-teman ya, harus keluar. Nah, ini kan udah harus bersih ya teman-teman ya. Jadi karena ada banyak namanya bekasan gemuk ya, ini harus bersih, terutama ini bagian-bagian gigi ininya ya. Ini setiap ininya ini gearnya ya, ini harus bersih ya. Dan kemudian juga ini apa namanya, baut nepalnya ya, sama ini harus dibuka ya. Ini untuk memasukkan gemuk ya. Ini harus rutin ya teman-teman ya. Kalau misalnya setiap sebulan sekali ya, gemuk bisa dipompakan pakai jari di sini teman-teman ya. Nah, ini harus dibersihkan karena ini mungkin udah mampet ya. Ini untuk memompakan gemuk ya teman-teman ya ini. Jadi gemuk ini kita masukkan ke sini, kita pompakan pakai tangan ya, ini bisa masuk ke wilayah ini ya. Saya contohkan teman-teman ya. Ini gemuk ya teman-teman. Nah, ini gemuk ya. Maaf ya, sedikit lagi gemuknya nih, udah hampir habis. Ini ya, baut nepal. Masukin ya, ini dipompakan tuh, keluar kan, jadi gemuknya keluar. Pompakan ya, ditekan pakai jari ya, ditekan ini pakai jari. Nah, keluar kan gemuknya. Itu ya, jadi kalau nantinya ini posisinya ada di sini ya teman-teman, ada di sini posisinya. Jadi si gemuk itu begitu kita pompakan pakai jari ya, ditekan dari di sini, ditekan ya pakai jari, dan si gemuk itu nanti akan keluar ke sini, akan masuk ke dalam ke sini ya, ke sini, ke daerah gear ya, ke daerah gear ke sini. Ini kan gear ya, gear. Jadi si gear ini, bagian-bagian ininya akan terlumasi sama gemuk ya, bagian-bagian ininya, si gear ini.
Sekali lagi ya, ini kalau ini dipompakan pakai tangan seperti tadi ya, gemuk akan keluar ke sini, akan masuk ke sini ya, dan nanti akan melumasi gear-gear yang ada di sini ya. Ini kan posisinya gini, oke. Nah tuh, ini harus dibersihkan ya, pakai solar seperti biasa nih. Ini pakai solar nih. Ini harus benar-benar bersih teman-teman ya. Ini lubang-lubang gearnya ini harus dibersihkan ya, harus bersih. Bila perlu pakai paku kita bersihkan, atau kape ya boleh, atau apa saja ya, yang penting ini harus bersih ya. Nah, ini kan lubang-lubang ininya nih tuh, ini kan udah kering teman-teman ya. Ini bekasan gemuk yang dulu mungkin ya, udah kering tuh. Ini harus bersih nih, kan? Jadi ini harus longgar ya, tuh. Semua cowakan giginya ini harus dibersihkan. Dan nanti kita kuas pakai solar ya, supaya kotoran itu yang nempel lepas ya. Ini bukan apa-apa, ini gemuk ya, dan tercampur apa namanya dedak yang masuk ke sini. Ini kalau tidak dibersihkan ininya ya, gear ini akan menghalangi juga, karena ini udah mengeras di sini. Itu udah cukup keras nih teman-teman ya. Karena ini sangat penting ya, harus muter ini ya. Karena kalau tidak muter ini nantinya bermasalah ya. Ini semua ya harus dibersihkan. Ini akan mengganjal teman-teman kalau tidak bersih ini. Oke, udah bersih ya. Ini posisinya begini teman-teman. Posisinya begini. Dan ada satu hal lagi teman-teman ya. Ada satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Ini ya. Ini saya langsung praktekkan ya, beberkan di sini. Ini dalam box ini teman-teman ya, pada box ini ataupun pada body ini ya teman-teman ya, pada body ini kan body ini kan ke sini teman-teman ya, maaf ya, nih ya, body ini kan ke sini ya, nah ke sini ya, dan ini ada si gear ini posisinya ada di sini teman-teman ya. Ini saya cabut lagi ya gear ini. Nah ini kan gear ini kan posisinya begini teman-teman ya, ke sini ya, ke sini posisinya. Kenapa gigi ini sering macet ataupun sering kotor ya teman-teman ya? Sering kotor kenapa gigi ini? Karena ada sekam atau sekam apa ya? Karena ada dedak ataupun lunte yang masuk ke sini. Nah seharusnya tidak ada lunte yang masuk ke sini teman-teman ya. Nah, tidak ada lunte yang masuk ke sini. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini ada seal. Ada seal di sini ya. Di seal ini harus diperhatikan. Harus benar-benar. Nah, ini ya. Posisi ini. Nah, ini kan di sini ada seal harusnya ya. Ini udah mengering. Sealnya udah tidak ada ya. Udah tidak ada. Nah, di sini ada seal. Jadi supaya lunte itu dari dalam tidak masuk ke gigi ke sini ya, tidak lepas. Nah untuk lebih jelasnya ini mengenai penggantian seal ini, silakan simak videonya ya yang berikutnya. Nah, dan di deskripsi alamatnya, judulnya saya tulis ya di bawah di deskripsi untuk membersihkan, cara membersihkan seal ini atau cara penggantiannya, sealnya bagaimana ya, cara menggantinya bagaimana, itu lebih lengkap ya di tutorialnya.
Ada linknya di bawah ya, di deskripsi. Oke teman-temannya, kita lanjut. Ini udah selesai ya mengenai ini tadi apa namanya, sealnya harus diperhatikan teman-temannya, jangan sampai bocor sealnya ya, karena kalau bocor itu akan mengakibatkan juga merusak atau pembocoran ke sini ya, apa namanya, si dedak ataupun runte masuk ke sini ya. Dan selanjutnya teman-teman, kita ini udah selesai dibersihkan ya, kita pasang lagi ini ya, ininya dipasang lagi seperti biasa ya. Ini baut 10, dan nanti sebelum ini waktu dipasang ya, ini harus dipakai gemuk dulu ya teman-teman ya. Ini dipasang ya, kita bongkar itu ya, apa namanya, box gearnya, gearboxnya. Nah itu kebanyakan sering macet tuh di sini kendalanya teman-teman ya, bukan dari gearbox ini ya, sering macet tuh dari sini kebanyakan. Ini ya, dipasang lagi ya di sini. Oke teman-teman semua ya, tadi sudah selesai ya bagian depannya ya, sudah selesai. Intinya yang sering macet intinya di sini ya, bukan dari sini. Salah satu ya, jarang sekali terjadi kemacetan di sini. Nah ini di sini harus rutin teman-teman ya. Di sini ada oli di dalamnya ya, oli yang kental ya. Jadi di sini diisinya dengan oli kardan ya, dengan oli yang kental. Karena kalau yang encer nantinya akan bocor keluar ya. Dan ini harus dibuka teman-teman ya, dilihat apakah banyak apa namanya kerak ya yang sudah nempel di bagian-bagian gearnya. Jadi apakah perlu dikuras atau tidak ya. Kalau sekiranya tidak apa-apa, kita buka ini ya. Sekali lagi teman-teman ya, saya katakan sama teman-teman semua, gearbox ini harus sering ya, harus rutin diganti ya, apa namanya, maksudnya ditambah olinya ya, pakai oli yang khusus untuk gardan ya, jadi oli yang kental. Ini bautnya sudah dibuka ya, 3 buah bautnya di sini, dan ini tinggal copot aja ini ya. Nah ini olinya kan oli kental begini teman-teman ya, ini cukup bagus nih olinya ya, oli gardan. Nah ini kita putar ya, dan perhatikan ini di sini ikut mutar tuh tidak, kita pegang aja di sini, ternyata ikut mutar bagus ya. Dan ini udah lancar teman-teman ya, tidak ada kendala apa-apa, kelihatannya ini bersih segala-galanya ya. Dan ini ya juga gil-gil di dalamnya juga tidak goyang ya. Karena saya bilang ya, tadi saya katakan ya, kenapa ini sering macet ya ke sini, kendalanya kebanyakan bukan dari sini teman-teman ya, justru dari sini, dari depan ya. Nah, kita harus sering kontrol di sini ya teman-teman ya, harus sering, terutama ini bagian ini ya, harus sering dikasih gemuk ya, seperti tadi ya. Ini keadaan begini ya, keadaan begini, kita colek gemuk ya, ke tangan, ke sini, ke jari, kita masukin dan pompakan dan ditekan ya, ditekan di sini, ditekan ya, nanti gemuk akan masuk ke sini. Jadi nggak usah dibuka ini, kasih gemuk cukup di sini aja. Sekali lagi ini dicolek ya, gemuk ke tangan, masukkan ke sini, tekan ya pakai tangan. Bagusnya lagi jalan, kalau lagi jalan ini kan muter, muter ya, masuk terus ke dalam. Udah ini ya, udah habis, tambah lagi gemuknya, masuk lagi ke sini, tambah lagi gemuknya, masuk lagi ke sini. Itu teman-teman semua ya, cara perawatan apa namanya gearbox yang ada di sini. Ini insya Allah ya, tidak ada hambatan apa-apa, kalaupun ini udah dibersihkan. Dan ini harus ditambah oli ya, oli ini harus agak penuh ya teman-teman, jadi jangan sedikit oli ini ya. Dan ini udah dibuka teman-teman ya, dikasih oli cukup segini aja. Ini oli gardan teman-teman ya, oli yang kental itu cukup segini aja ya. Misalnya dirutinkan, ini harus misalnya dirutinkan ya, kalaupun ada pembocoran dari sini, jadi harus rutin menambahnya ya. Dan langsung dimasukkan aja ke sini teman-teman ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, karena banyak juga percuma, akan kemana-mana nantinya olinya.
dan tutup lagi ya biar rapat, dan dibaut lagi. Ini 3 baut ini ya. Kita kencangin ya pakai obeng. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya masalah perbaikan gearbox rumah sarangan ya, gearbox rumah sarangan. Jadi sekali lagi saya katakan ini harus sering dikontrol ya mengenai ini, karena sarangan itu harus benar-benar bisa mutar ya, harus bisa mutar, karena kalau tidak mutar ini banyak nantinya kendala ke luntenya ya, tidak keluar. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan selamat berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, tombol merahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.